Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maluz zalimuna innama yu'akhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumli liz-zalimi fa iza akhazahu lam yufallithu thumma qara'a wa kadzalika akhza rabbika iza akhaza al-qura wa hiya zalimatun in akhzahu alimun syadid. Sadaqallahul azim. Allahu Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah itu lupa terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Hanya saja Allah menunda hukuman bagi mereka sampai pada hari di mana disaksikan oleh semua mata bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Wahyu Allah yang diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat 42. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yumli lizzalimi fa iza akhazahu lam yufalidhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tetap akan memberikan tangguh hukuman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka apabila tiba waktunya hukuman bagi mereka, mereka tidak akan bisa lari dan lepas dari hukuman itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita pada maghrib menjelang isya malam ini membahas ayat yang kita baca tadi, dikuatkan oleh hadis Rasulullah. Kemudian kita akan melihat bagaimana ulama menjabarkan ayat ini. Ayat yang kita bacakan tadi ada makna yang terkandung di dalamnya, setidaknya 3 makna. Pertama adalah makna tauhid. Makna tauhid artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Allah memiliki pekerjaan, amalan, artinya perbuatan yang perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Maka di sini ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau di dalam Al-Quran kita temukan ayat tentang Allah mengetahui, bahwa mengetahui Allah tidak sama dengan mengetahui makhluknya. Pengetahuan makhluk terbatas. Ada yang diketahuinya, ada yang tidak diketahuinya. Allah Maha mendengar, tapi seperti apa mendengarnya Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Ada batasnya. Allah melihat, seperti apa melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk manusia. Karena itulah ibu dan bapak Allah, Allah ingatkan kita di awal ayat ke, la tahsabannallaha ghafilan. Kalian jangan menyangka bahwa Allah itu lupa amma ya'maluz zalimuna, terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Kenapa ayat muncul pertanyaan seperti itu? Bu dan bapak yang dirahmati Allah,
Kadang kita melihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada orang yang berbuat kezaliman. Itu perbuatan kezaliman, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mendatangkan kerugian terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Perbuatan kezaliman. Bahkan ulama mengelompokkan termasuk kepada perbuatan zalim kalau perbuatan itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa, baik terhadap dirinya atau terhadap agamanya. Nah, contoh, ada orang yang suka berbohong, atau orang yang menipu, atau orang yang mencuri, atau orang yang mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Lalu wak lihat dah mulai itu perbuatan itu perbuatan zalim. Tapi dia senangnya nampak. Ya tak? Yang buka bang pe andang, injam sampai bayi enam. Tu ya. Kayu dia nampak. Indah itu dibangkrutkan oleh Allah. Bertukar je tu setiap tahun. Tidak. Sedangkan itu nampak. Kasurau indah lah, tapi takut semayang di rumah. Tapi waktu Jumai, orang Jumai, ini nak pergi Jumai. Tapi hartanya banyak je. Ada tak pertanyaan seperti itu? Bahkan kita mencaliannya berbuat kezaliman terhadap saudaranya. Orang tuanya abaikan, keluarganya abaikan, sibuk dengan dunianya, tapi tidak diapa-apakan oleh Allah. Timbul tak pertanyaan seperti itu? Apa kata Allah? Innama yuakhiruhum liyaumin. Kalau kita melihat orang-orang yang berbuat zalim belum dihukum oleh Allah, memang sengaja Allah menunda hukuman untuk mereka. Ya, menunda. Tujuan Allah menunda hukuman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Pertama, untuk menguji orang-orang yang beriman. Itu ujian. Walaupun indah awak yang zalimi, tapi setidaknya kita melihat kenapa dia masih bisa seperti itu, sementaranya berbuat kezaliman kepada Allah, kepada dirinya, kepada masyarakat. Ada waktunya Allah akan memberikan hukuman kepada mereka. Kapan waktunya itu? Taskhasuhu fihil absar. Ketika seluruh mata melihat bahwa Allah Maha Adil, Allah tidak lupa, Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, dan Allah mengetahui sekecil apapun rahasia yang disimpan oleh orang-orang yang berbuat kezaliman. Itu pelajaran yang kedua. Ya. Mungkin bisa saja kita pernah berbuat zalim, tapi kita lupa. Atau kita berbuat kezaliman dan kita tidak mau mengakui. Toh ternyata sampai kini tidak ada hukuman dari Allah. Jangan-jangan Allah itu lupa dengan apa yang kita lakukan. La tahsabannallaha ghafilan. Jangan kita mengira Allah lupa, bahwa Allah tetap mengetahui. Hanya saja Allah memberi tenggang waktu kepada kita untuk bertobat kepadanya. Makanya ibu dan bapak, setiap ada orang yang datang kepada Nabi, kepada para sahabat, bahkan ulama di kemudian hari, ya, yang mengadukan nasib jeleknya, selalu Nabi menyuruh dia untuk minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada setiap orang. Jangan-jangan musibah yang kita dapatkan itu, musibah yang diberikan oleh Allah itu adalah karena kezoliman yang kita sudah lupa dengan kezoliman itu. Jadi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Itu harus tertancap di dalam diri. Ibu dan bapak dan rahmat Allah, ya. Wa lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah rasakan kepada kita azab yang ringan terlebih dahulu. Kenapa Allah rasakan azab yang ringan itu? Supaya awak kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan ditangguhkan oleh Allah hukuman azab yang berat besar kepada orang-orang yang berlaku kezaliman. Maka azab yang kecil-kecil, musibah yang kecil-kecil yang menimpa diri kita, penyakitkah dan sebagainya,
itu sebenarnya untuk mengingatkan kita jangan-jangan ada kezuliman yang pernah kita lakukan. Nah, pelajaran yang ketiga, ibu dan bapak dirahmati Allah, kalau kita berada di posisi orang yang dizolimi, perlu sikap kita. Nah, ujian paling banyak kepada orang yang dizolimi, bapak ibu. Ya, baku ambo saja yang dizolimi tadi. Ya, lalu awak melihat ada orang yang menzolimi kita, lalu kita tuntut hak kita, tetapi karena dia pintar, cerdik, pandai, lalu dia menang, seolah-olah kezoliman yang dia lakukan itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahannya. Ada tidak orang seperti itu? Berapa banyak orang yang akhirnya keluar dari pengadilan karena dia tidak punya uang, tidak punya harta untuk menyewa pengacara. Kemudian pengacara tadi begitu hebat, dekat pula dia dengan hakim, hakim pun ya tidak pula istiqomah misalnya kan, lalu diketok palu, dan ternyata kita yang dizolimi justru kita yang disalahkan. Ada enggak kita seperti itu? La tahsabannallaha ghafilan. Jangan kamu mengira bahwa Allah itu lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Nah, ada sebuah riwayat Bapak Ibu, ambo kutipkan dari kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, riwayat itu mengajarkan kepada kita penguatan dari ayat yang kita bacakan tadi. Amir bin Dinar meriwayatkan dia dapatkan dari gurunya, kemudian bersumber dari sahabat Nabi SAW, seorang perempuan di masa Bani Israel. Nah, itu hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, perempuan tadi menghidupi anak-anak yatim. Ya, suaminya telah meninggal, dia menghidupi anak yatim. Pada suatu hari, ya, si perempuan tadi pergilah ke tepi pantai untuk mencari ikan, Bapak Ibu. Ya, mencari ikan. Di sore hari, kemudian dapatlah dia ikan gadang, Bapak Ibu. Tidak disebutkan dalam buku itu bagaimana dia mendapatkan, apakah dia beli atau memang ikan itu terdampar di tepi pantai, tidak disebutkan. Tapi dijelaskan lah membawa ikan pulang, lah membawa ikan saja pulang lah. Besar ikannya. Di tengah jalan bertemunya dengan seorang pengawal raja, ya, pengawal raja, berarti orang dari istana lah. Si pengawal raja tadi pun berniat untuk mencari ikan. Baiknya ke pantai, bahasa bawa larinya perempuan tadi membawa ikan besar. Kecek si pengawal raja, hei, maukah engkau menjual ikanmu itu kepadaku? Jawab si perempuan tadi, oh, ikan ini tidak untuk dijual. Ini untuk sewa pulang untuk makan anak-anak saya. Pengawal raja tadi ngotot saja itu. Jualah kamu, jualah, kamu suka ikan tu. Kau pitih, engkau cari ikan yang lain beli. Si perempuan tadi nak mau menjual. Ya enggak? Akhirnya pengawal raja tadi marah gitu. Merasa tidak dihargai, ya, lah di Bali tidak nama. Akhirnya muncul ya sifat kebinatangan yang ada dalam diri. Nyo ambil ikan tadi, nyo rampas ikan tu, nyo rampas dan tidak dibayar. Ya, ketika ikannya dirampas si perempuan tadi tidak berdaya, tidak berdaya. Nyo jadi ikan itulah dibawanya, nyo cuman berdoa kepada Allah dengan tangan kosong nyo pulang. Ya, yang harapan akan dimasak ikan tadi untuk anak-anaknya, kini nyo tidak membawa apa-apa. Doanya sangat sederhana. Ya Allah, Engkau maha melihat, Engkau maha mengetahui, dan Engkau maha adil. Itu doanya. Ya, ya Allah, Antas Samiul wal Basir wal Adil. Engkau maha mendengar, melihat, dan maha adil. Ulang. Nah, si pengawal raja tadi di dalam Tanbihul Ghafilin itu dijelaskan, ketika nyoba jalan pulang, di tengah jalan digigit hidung jarinya di ikan tadi itu. Ya, ikan tadi lu mati leh.
kekurangan air saja baru ikan segar baru kan masih mengeletek-ngeletek saja digiginya tidak bisa melepaskan sampai tabaulah daging duk jarinya di ikan tadi baru tanggal apa gigitan itu. Akhirnya ikan tadi pun melompeknya beliau ya masuk dalam lawi beliau ya tiba mbak ladang melompek di dalam mbak tu hilang. Dan si pengawal raja tadi pun pulang dengan tangannya yang sudah digigit oleh ikan yang daging tangannya terbawa di ikan tadi. Lalu ya, penulis kitab itu menjelaskan sampai di rumah ibu dan bapak ya akhirnya gigitan bekas gigitan ikan itu membuat ya si pengawal tadi tidak lalu semalam harinya ya seperti sudah digigit hewan bergisal ya induk jarinya yang giginya kemudian pindah ke jari-jari yang lain, pindah ke tapak tangan, pindah ke belakang telapak tangan. Paginya nyoba langsung ke tabib atau dokter lah coba gini bapak ya dicaliak di tabib dan dia mengatakan satu-satunya obat yang bisa menghentikan sakitnya dan bisanya ini mabiso ikan itu buat seperti berbisa kan adalah dengan cara engkau memotong tanganmu sampai ke pergelang tangan hilang tangannya potong hanya itu bisa. Akhirnya ya dengan kekhawatirannya kalau tidak dipotong bisul itu bisa menjalar ke tangan seluruh tangannya, akhirnya potongnya rela potong dengan menahan sakitnya harus dipotong tangan. Kemudian pulang bukannya sembuh Bapak Ibu, justru bertambah sakit ya sampailah sakitnya ke kasihku juga balik ke dokter ya berhari-harinya menanggung sakit itu kecek tabib tadi harus dipotong tangannya itu sampai ke siku. Dan bukannya sembuh setelah itu berhari-hari menahan sakit akhirnya si dokter tadi si tabib tadi menyuruh memotong sampai ke bahu. Barulah di situ tidak ada tangannya sama sekali. Ketika pulang di tengah jalan bertemulahnya dengan seorang alim yang ahli ibadah. Dia tangan engkau kau nyu ceritalah dari awal sampai akhir. Orang alim tadi mengatakan Allah baru akan menghilangkan rasa sakitmu itu kalau engkau telah bertobat kepada Allah dan meminta maaf dan kerelaan kepada orang yang hartanya telah engkau rampas itu. Barulah ini ya Bapak Ibu yang telah merampas ikan yang menggigitnya itu. Ya, nyu cari di mana si perempuan itu. Cari. Akhirnya bertemu di pantai juga bertemu. Ya, nyu pun mencari ikan juga. Ketika bertemu langsung nyu minta maaf ke si perempuan itu. Jawab si perempuan itu tatkala dia minta maaf si pengawal raja dari maaf. Engkau siapa? Tiba-tiba minta maaf. Lupakah engkau bahwa di sini juga tempatnya aku telah merampas ikan yang akan engkau bawa pulang untuk anak-anak. Aku mau membelinya, kamu tidak mau menjual, lalu aku merampasnya. Oh ya, ingat saya peristiwa itu. Tapi apakah engkau yang merampasnya? Coba bayangkan. Ya lalu kan waktunya merampas tangannya dua kini cie kan? Ya ceritakanlah dari awal sampai akhir. Si perempuan tadi akhirnya berkata kepadanya, ya Allah, kalaulah engkau memberitahu aku bahwa hukuman yang akan engkau berikan kepada orang ini adalah dengan hilangnya tangannya, tentulah dari awal dulu aku memaafkan dan merelakan ikan itu untuknya. Ya tak? Menyesal tidak? Menyesal setelahnya cari hilang tangan cie Bapak Ibu. Kalaulah tahu itu hukuman untuk orang tua, bahwa aku akan memaafkan. Tapi semuanya sudah terjadi. Lalu maafkanlah si pengawal raja tadi. Kemudian baru waktu itu hilang rasa sakitnya. Cuman tanganlah hilang seolah Bapak Ibu. Ya, penulis kitab itu memberikan penjelasan terhadap riwayat kau. Bisa saja kita yang pernah dizolimi telah lupa
bahwa kita pernah dizolimi tapi Allah tidak lupa. Atau sebaliknya, ada perbuatan kezoliman yang pernah kita lakukan, lalu puluh kita pernah berbuat zalim tapi Allah tidak lupa. Disinilah pentingnya Bapak Ibu minta ampun kepada Allah dan selalu meminta maaf dan kerelaan kepada siapapun juga. Orang tua-tua isuk majan dulu sisuk. Ya, ambo tekana ambo man yang nini ambo tua deh ibu ambo. Lah tua umur 80 tahun. Ya. Kalau lah hari Jumaat, pasal Jumaat, balai Jumaat itu dia duduk tepi jalan. Rumah dia tepi jalan kan. Kita ketek mau tu. Pulang ke balai, mau banyak yo. Dia maaf ambo. Ayo tu. Kadang nusanak dakik tu alih magi kerupuk asti. Kau sudah lagi kerupuk tu kau jual gelo bare. Seperti itu. Saling merelakan dan mengikhlaskan. Sebab apa? Allah tidak lupa. Baik awak yang dizolimi atau kita yang menzolimi tidak tahu. Sekecil apapun mungkin perkataan yang menyakiti hati saudara-saudara, Allah tidak lupa. Akan sampai waktunya Allah melihatkan keadilannya. Disitulah ibu dan bapak dirahmati Allah. Akhirnya ya di dalam kisah yang sama, di dalam kitab yang sama pun ada sebuah kisah. Ya, kaliko yang melakukan malah raja malah. Ya, sang raja pergi melihat-lihat rakyatnya. Kemudian masuklahnya ke sebuah kampung. Nampak tersusun rapi rumah-rumah penduduk di kampung itu. Ya. Ada satu suku di kampung itu yang dipimpin oleh sebuah kepala suku. Ya. Di tengah-tengah rumah yang tersusun rapi indah itu ada sebuah gubuk buruk yang kalau dalam pemandangan mata mengganggu rumah-rumah tadi. Kecik rajo ke pengawalnya, cari siapa pemilik rumah itu. Dicari, bertemu, ternyata memang seorang janda pula yang menghidupi anak yatim. Ya. Kecik rajo, rubuhkan rumahmu ini, aku akan bangunkan untukmu rumah yang bagus, tapi tidak di sini, deretan rumah-rumah itu, biar semuanya kelihatan indah. Kalau tiba lewat apa tu? Itu rumah rancak keliling kan, ya, ada rumah awak, ya tambah pandangan mungkin, atau rumah semi permanen. Tiba Pak Wali Kota misalnya kan, Bu, tukar rumah ibu pindah ke situ biar mau bangunan je kan. Ini bawa. Itu pikir dulu lah. Si ibu tadi seperti itu berpikir dulu. Setelahnya berpikir kecilnya kan tidak. Ini rumah peninggalan ayah dari anak-anak. Tidak mungkin aku akan merobohkannya. Dia telah meninggal. Biarlah kami di sini sampai rumah ini betul-betul roboh. Sang raja merasa terhina dunia. Ya. Bahkan dia akan membangunkan tapi tidak dipatuhi oleh rakyatnya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, timbul pula lah bisikan iblis kepada sang raja. Keesokan harinya si raja tadi masih ingin adu jo rakyatnya yang membantah ini. Dia suruhlah beberapa prajuritnya untuk membongkar rumah itu dan merobohkan rumah itu. Benar. Kemudian ketika sore telah datang, si ibu dengan anaknya yang pulang mencari nafkah, mencari rumahnya tidak dolai, lah data sama dia tanah. Ya, dan disitulah dia mengetahui bahwa yang melakukan itu adalah orang atas perintah raja. Nah, nyutulis sebuah syair di bongkahan bangunan nyolai runtuh itu. Bunyi syairnya, bertuliskan yang bahasa Indonesia saja Bu ya. Jangan engkau anggap remeh doa orang yang telah engkau zalimi. Sungguh doa orang yang engkau zalimi itu akan diijabah oleh Allah. Tulisan itu nyetaruh di atas puing-puing itu. Lalu pergi meninggalkan kampung itu bersama anak-anaknya entah kemana, karena rumah nak dulu. Keesokan harinya terdengar berita raja sakit. Ya, berhari-hari raja sakit, panasnya semakin tinggi, baru ada yang mengingatkan sang raja, jangan-jangan penyebab sakitmu ini adalah
karena engkau telah mengeluarkan kebijakan, peraturan, perintah, sehingga ada orang yang dizolimi di dalam peraturan itu. Itu perintah itu. Ini apa itu? Kemudian nyo cari balik. Ya, tiap kudonya dikawal, nyo mencari perempuan dengan anak-anak yatim itu. Tapi tidak bertemu, Bapak Ibu. Yang nyo temukan adalah sebuah syair yang ditulis di atas puing-puing rumahnya yang telah hancur itu. Dibacalah di radio tadi, menangis sang raja. Ya, lalu dia bertobat dan berdoa kepada Allah. Namun, ya, sakit yang dideritanya itu mengantarkan ia menemui ajalnya. Ini salah satu contoh, Bapak Ibu. Sehingga kecil Nabi, takutlah kalian akan berbuat zolim, karena sesungguhnya doa orang-orang yang dizolimi diijabah oleh Allah, meskipun ia seorang yang ingkar kepada Allah. Sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, ahli maksiat, akan dikabulkan doanya oleh Allah? Apa jawab Nabi? Keingkarannya kepada Allah itu urusannya dengan Allah. Allah akan menghukum ia karena keingkarannya. Tapi kalau ia dizolimi dan ia berdoa kepada Allah, dia mempunyai hak dari Allah, yaitu dikabulkan doanya oleh Allah. Maha adil Allah. Dikotak-kotakkan masalahnya, bukan? Kok ingkar, ya dihukum oleh Allah karena keingkarannya. Tapi kalau dia sedang dizolimi dan dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Jadi ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, azulmu salasatun. Kezoliman itu ada 3. Ya. Fazulmun la yaghfirullah. Pertama, kezoliman yang Allah tidak memberikan ampunan kepada pelakunya. Wazulmun yaghfiruhu. Yang kedua, kezoliman Allah sangat mudah memberikan ampunan kepada pelakunya. Yang ketiga, zulmun la yatrukuhu. Kezoliman yang Allah tidak akan membiarkannya. Lalu kata Rasulullah, fa amma zulmul lazi la yaghfiruhu fasyirku. Qala Allah Ta'ala inna syirka la zulmun azim. Kezoliman yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, yang dilakukan oleh orang yang telah mengaku beriman dan mengetahui perbuatan syirik itu dosa besar, tapi dia masih melakukan. Maka itu adalah kezoliman yang tidak diampuni oleh Allah. Ya, berbeda dengan perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Setelah dia bertobat masuk Islam, diampuni dosa syirik itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah berilmu, mengetahui mana perbuatan mempersekutukan Allah, tetapnya membangkang dan berbuat kesyirikan, itu adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Wa amma zulmul lazi yaghfiruhu Allah fa zulmul ibadi anfusahum fima bainahum wa baina rabbahum. Kata Rasulullah, kezaliman yang kedua yaitu kezaliman yang Allah sangat mudah sekali memberikan ampunan kepada orang yang bertobat atas kezaliman itu. Apa itu bentuk kezalimannya? Kelalaian seorang hamba mengingat dan beribadah kepada Rabb-Nya. Jadi kalau lalai selama kubur, ya, lalai berzikir, lalai solat, lalai berzakat, pokoknya lalai yang berkaitan dengan hablum minallah, lalu menyadari itu kelalaian kita, lalu kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, lalai yang ya Allah, atas kewajiban-kewajibanku sebagai seorang hamba kepadamu. Maka kata Rasulullah, kalau kezoliman serupa itu capek Allah memaafkan, cepat sekali. Wa amma zulmul lazi la yutrakuhu Allah fa zulmul ibadi ba'duhum ba'dan hatta yadina li ba'dihim min ba'd. Kezoliman yang ketiga, kezoliman yang Allah tidak langsung memberikan ampunan kalau kezoliman itu ada hubungannya dengan orang lain yang kita zolimi. Baru Allah ampuni
kalau orang itu telah memaafkan kita. Umar bin Khattab menjabarkan penjelasan Rasulullah Ibu dan Bapak dengan menjelaskan makna taubatan nasuha. Ya, orang yang taubat nasuha itu adalah orang yang mengakui bahwa ia telah berbuat kezaliman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini mengaku. Kemudian lisannya mengucapkan astaghfirullahalazim. Kemudian tangannya berhenti berbuat kezaliman. Dan hal-hal yang bisa membuatnya kezaliman jauhi. Itu syaratnya. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau kezaliman itu berkaitan dengan orang lain, tambah syarat yang keempat. Apa itu? Minta maaf dan kerelaan kepada orang itu. Siapapun orang. Kalau kezaliman itu ada hubungannya dengan harta, kembalikan lagi harta orang itu. Siapapun orangnya. Maka disinilah Ibu dan Bapak dirahmati Allah, kata Rasulullah, kezaliman yang jenis yang ketiga ini baru diampuni oleh Allah apabila kita telah meminta maaf kepada orang yang dizalimi dan kita mengembalikan lagi hak orang yang telah kita rampas secara tidak baik. Baru waktu itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Lah sekian lama, apakah Allah lupa? Tidak. Bisa saja Ibu dan Bapak dirahmati Allah, keikhlasan kita ketika kita dizalimi itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Itu keyakinan awak. Tiba-tiba lah 10 tahun, 20 tahun kemudian awak lah lupa awak pernah dizalimi. Kan ada tu ya. Allah berikan rezeki yang luar biasa kepada kita. Mungkin melalui anak kita, mungkin melalui suami, istri, melalui saudara dan famili kita. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang berbuat zalim nyalah lupa pernah berbuat zalim. Puluhan tahun kemudian Allah ambil lagi hartanya. Mungkin dengan cara mendatangkan penyakit kepadanya atau dengan cara mendatangkan musibah kepadanya. La yahsabannallaha ghafilan. Jangan kamu mengira Allah itu lupa amma ya'malu zalimun terhadap pekerjaan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, Bunda Bapak dan Allah, ada pertanyaan. Kadang orang yang berbuat kezaliman itu orang yang berilmu, betul tak? Tiba-tiba kita dikagetkan, bapak itu kerajaannya. Ini orang tahu, orang berpendidikan, mengaku zaliman itu yang nyebut. Ada tak seperti itu? Kenapa tuh kira-kira? Sebabnya. Bahkan dia berpendidikan paling tinggi sampai S3, tapi menipu. Hak orang lain dia ambil dengan kecerdikannya, kelicikannya. Kenapa itu sebabnya? Dia berilmu. Ada orang di kampung-kampung yang tidak sekolah tinggi itu, tidak namuhnya berbuat kezaliman. Bahkan namuh dibujuk ada orang kerajo leko, tidak. Ambo takut kepada Allah. Allah Maha melihat. Ada hari akhir. Padahal tidak sekolah tinggi ni. Modal hidupnya percaya saja kabuya ni bukan. Sementara yang kau lah sampai sekolahnya tinggi. Kenapa itu? Nah, disinilah sebenarnya terjawab pertanyaan bahwa ilmu seseorang itu tidak otomatis menjadikan ia beriman. Karena apa? Karena iman itu sudah ada sebelum ilmu itu ada. Paham ibu-ibu? Nah, ada jaminan orang berilmu tinggi itu akan beriman otomatis. Buktinya orang tidak berilmu tinggi dengan modal percaya saja ke guru, percaya ke ustaz, percaya ke buya dengan mengajar ceramah, kuat keimanannya. Disinilah sebenarnya awak kok orang yang sudah beriman sejak dari 1000 tahun kita dilahirkan oleh orang tua kita,
kita telah beriman. Lihat nanti surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bila awak bersumpah dengan sumpah itu 1000 tahun sebelum jasad waktu adu. Wa iz awzarab, Allah mengambil sumpah terhadap anak-anak Adam itu. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Semua manusia dari golongan apapun juga mengatakan syahidna, kami menyaksikan engkau Rabb kami. Berarti kita sudah beriman. Nah, ilmu itu gunanya untuk menguatkan keimanan dan membersihkan dari kotoran-kotoran yang menutupi keimanan itu sehingga muncul keraguan kepada Allah dan hari akhir. Itulah tugas Nabi. Itulah tugas ulama. Makanya kita disuruh belajar supaya apa? Iman yang sudah ada tadi semakin kuat dan hilang keraguan. Tapi kalau pekerjaan dosa yang kita kerjakan tertutup itu keimanan itu, maka setinggi apapun ilmu seseorang itu tidak otomatis menjadi dia kuat imannya. Karena iman itu diciptakan oleh Allah, bukan ilmu yang menciptakan. Ilmu itu menguatkan keimanan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini kuncinya. Kalau hatiku selalu dibersihkan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah, banyak kesalahan ambo ya Allah. Kewajiban ambo kepada suami ambo, kepada istri ambo, anak ambo, cucu ambo, semuanya mungkin ambo kilaf ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Lalu kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu cara membersihkan diri. Nah, semakin bertambah ilmu kita, semakin kuat keimanan kita. Tapi kalau tidak dibersihkan diri, justru kemaksiatan yang dilakukan setinggi apapun ilmu tidak akan bisa menjamin keimanan seseorang itu menjadi kuat. Buktinya banyak itu orang-orang berilmu justru malah berbuat kezaliman karena tidak dibersihkan hatinya itu. Maka kalau lihat ibu dan bapak, dengan terus kita menjaga ibadah itu kepada Allah, terus menambah ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan ini ibu dan bapak seharusnya semakin menguatkan keimanan kita bahwa hari akhir itu ada. Bisa dibuktikan secara ilmiah hari berbangkit itu ada. Dulu orang mengatakan tidak bisa, bagus bisa, karena orang tidak ada yang balik dari mati. Tapi kecanggihan ilmu pengetahuan sekarang ini bisa membuktikan secara ilmiah bahwa hari berbangkit itu ada. Waktu itu, buktinya. Ada seorang profesor berkebangsaan Kanada, namanya Alexis Carrel. Akrajonya meneliti mumi-mumi, tahu ibu mumi yang di Mesir tuh? Kan orang-orang Mesir Ramses 1, 2, 3 sampai atau Raja Firaun tuh kan dia tidak dikubur, masuk ke dalam mumi di balsem. Ayahnya teliti, dia minta izin ke pemerintah di situ untuk meneliti bagian-bagian tubuh itu. Terkejutnya bu, masih ada bagian tubuh yang hidup sampai sekarang. Ya. Dan dengan ilmunya, dia bisa mengetahui mumi ini, mayat ini, apa makanannya terakhir, bisa diketahui. Apa yang dia lakukan terakhir bisa diketahui. Hebat tak ilmu itu? Penelitian seorang ahli biobakteri. Dan disitulah dia bertemu dengan hadis yang menguatkan keimanannya. Kecek Nabi, apakah engkau mengira orang yang telah mati itu tidak hidup? Hidup. Masih hidup. Kubur-kubur yang ada di belakang kita ini masih hidup. Kalau tidak percaya, cobalah kalau ada orang pembongkaran kubur, Bapak Ibu, cari yang ahli, selidiki itu tulang yang ada. Ada satu yang ditinggalkan oleh Allah yang masih tetap hidup, yaitu tulang ekor, tulang sulbi. Kalau mati beberapa kan masih ada yang hidup bagian tubuh, dan itu telah diuji.
dibakar dengan api di atas 100 derajat Celcius masih hidup dia. Bukti hidup. Bagian terkecil di dalam itu masih hidup. Jadi awak kini ku ibu bapak kan dulu setetes ya. Singit nak tu. Makanya kalau ada ayat di dalam Al-Quran kata ulama tafsir, afala tazakkarun, apakah kamu tidak mengingat? Maksudnya apa tu? Janji awak dulu, alastu birabbikum itu maksudnya. Lalu awak disuruh mengingat, awak kok setetes tu, sel kecil ditemukan oleh Allah di suatu tempat yang aman, namanya rahim. Dan itu pula yang ditinggalkan dari orang yang sudah kita anggap mati, sebenarnya belum mati itu. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dialog, masuk tuh tak masuk deh. Dialog Nabi Ibrahim dengan Allah. Seperti apa dialog itu? Kita mengimani bahwa sifat Allah itu kalam, berbicara ya. Tapi seperti apa bicaranya Allah itu, ini yang sudah kita bahas tadi. Tidak sama tentang berbicara dengan manusia, tidak pakai bunyi dan sebagainya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Allah? Tunjukkan kepadaku bukti bahwa hari akhir itu ada. Apa jawab Allah? Masih ragukah engkau wahai Ibrahim? Tidak, saya tidak ragu ya Allah. Cuman supaya bertambah keyakinan saya. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Engkau ambil 4 ekor burung, engkau sembelih burung itu, lalu engkau cincang-cincang dagingnya dan engkau aduk menjadi satu. Setelah itu engkau ambil 4 bagian dari daging yang sudah dicincang-cincang dicampur itu dan engkau tempatkan di 4 tempat. Setelah itu engkau panggil. Kan begitu dalam Al-Quran ini? Datang tak burung itu? Datang. Dulu ulama menjelaskan ayat itu cukup dengan mengatakan, ya sudah, beriman sajalah kita. Karena ada yang tidak bisa diterima oleh akal, maka diterima dengan keimanan. Kan seperti itu ya. Tapi sekarang dengan ditemukannya sebuah temuan bahwa ada satu yang masih ditetapkan hidup oleh Allah sampai hari berbangkit nanti, yaitu tulang ekor, semakin yakin kita Bapak Ibu. Ya enggak? Nyup mencari kawan-kawannya beliau, mencari teman-temannya beliau. Semua diburuang tadi. Yang kawannya, tamu-tamunya beliau dipanggil datang beliau. Siapa yang melakukan itu? Allah. Jadi kalau meyakini kita dengan hari akhir, bahwa kezoliman itu akan terbongkar, maka disinilah sebenarnya fungsi ibadah dan fungsi kita meyakini adanya hari akhir, sehingga kita terjauh dari berbuat zolim kepada diri kita, kepada orang lain, apalagi kezoliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.